Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari ilmu mantek bab pembagian lafadz mufrad ditinjau dari jenisnya. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari apa itu lafadz mufrad dan macam-macam bentuknya. Bagi yang ketinggalan silahkan pelajari kembali di video pelajaran ilmu mantek sebelumnya, yaitu pelajaran ilmu mantek yang ke-6 bab lafadz di channel Kampung Ilmu. Sekarang kita akan bahas lafal mufrad dilihat dari jenisnya. Lafal mufrad dilihat dari jenisnya ada 3. Lihat di monitor. Aqsamul mufrad, pembagian lafadz mufrad. Lafadz mufrad atau kalimat mufrad ini dibagi menjadi 3 kalimat, isim, adat. Kalau dalam ilmu nahwu pembagiannya isim, fi'il, huruf. Jadi kalau ini kalimat, isim, adat. Yang qasimul mufrad ila mayali. Al-ismu mithlu qalamun madrasatun Muhammadun wa huwa al-ismu fi ilmin nahwi. Lafal mufrad itu terbagi yang pertama A, isim. Isim itu seperti qalamun, artinya pena, madrasatun, sekolahan, Muhammadun, orang yang bernama Muhammad. Dan ini qalamun, madrasatun, Muhammadun kalau di dalam ilmu nahwu disebut isim. Ba, al-kalimat, mislu zahaba ya'kulu uktub, wahia al-fi'lu fi ilmin nahwi. Kalimat itu contohnya seperti lafadz zahaba, artinya telah pergi, ya'kulu sedang makan, uktub tulislah. Wahya al-fi'lu fi ilmin nahwi. Kalau di dalam ilmu nahwu disebut fi'il. Jim al-adat. Mithlu hal lam fi. Wahya al-huruf fi ilmin nahwi. Adat ini kalau menurut ilmu nahwu disebut huruf. Seperti hal apakah, lam tidak, fi di dalam. Jadi lafadz mufrad dilihat dari segi jenisnya ada 3. 1 isim. Isim itu adalah lafadz atau kata-kata yang menunjukkan arti benda yang tidak disertai zaman. Contoh qalamun madrasatun Muhammadun. Artinya tadi sudah. Asalun, madu. Komisun, baju. Baitun, rumah. Kausar, husni, nairus. Ini adalah cucu-cucu saya. Saya buat contoh. Ini semua adalah tergolong lafal mufrad isim. Yang kedua fi'il. Fi'il adalah lafadz atau kata-kata yang bermakna pekerjaan, kata kerja. Kata kerja itu disertai dengan zaman, waktu. Contoh, unzur, lihatlah. Ijtahada, giat. Yanamu, sedang tidur. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya misalnya merampok, menolong, bermain, dan lain sebagainya. Itulah lafadz mufrad berjenis berbentuk fi'il. Adat atau huruf menurut ilmu nahwu adalah kata yang tidak dapat menunjukkan suatu arti yang sempurna secara mandiri. Contoh, wa artinya dan, min dari ila ke, fi di atau di dalam. Inilah pembagian lafadz mufrad ditinjau dari jenisnya. Untuk sementara lafadz mufrad kita bahas sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan membahas lafadz murakkab. Lafadz murakkab yaitu
Huwa ma yadullu juz'uhu dilalatan maksudatan ala juz'il ma'na al-maksud. Lafat murakkab adalah lafat yang bagiannya itu menunjukkan atas makna yang dimaksud. Lafat artinya kata-kata atau ucapan. Murakkab artinya tersusun atau terangkai. Berarti lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, lafal murakkab artinya kata-kata yang disusun atau dirangkai baik dari 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat, ataupun lebih dari itu. Contoh, al-hilmu sayyidul akhlaqi. Al-hilmu utawi sifat arif bijaksana. Iku sayyidul akhlaqi, penghulu akhlak. Al-kadhibu utawi bohong dusta iku radhilatun sifat ino asor. Al-ilmu utawi ilmu iku nafiun manfaati. Ini semua contoh-contoh dari kata-kata murakkab, dari lafal murakkab. Lihat di gambar ini, pembagian lafaz murakkab. Aqsamul murakkab. Al-murakkab tamun ghairu tam. Lafaz murakkab itu dibagi menjadi 2, tam dan ghairu tam. Tam itu sempurna, ghairu tam itu artinya tidak sempurna. Jadi lafaz murakkab dibagi menjadi 2 macam. 1 lafaz murakkab tam, 2 lafaz ghairu tam. Ghairu tam itu sering juga disebut dengan murakkab naqis. Sekarang apakah itu murakkab tam? Murakkab tam adalah kata-kata yang dirangkai atau yang disusun sedemikian rupa sehingga memberi pengertian yang lengkap. Dengan begitu, pendengar dapat dengan mudah mengerti maksudnya. Dalam bahasa Indonesia, murakkab tam disebut kalimat efektif atau kalimat sempurna. Kalau dalam ilmu nahwu disebut kalam, sebagian lagi menyebutnya dengan jumlah mufidah. Dengan kata lain, kalau mubtada sudah menyebut khobarnya, kalau fi'il sudah menyebutkan fa'ilnya, kalau syarat sudah menyebutkan jawabnya. Contoh dalam bahasa Indonesia, belajarlah ilmu agama. Ini sudah sempurna. Karena orang sudah paham. Masjid Jamek Purwosari Sayung kebanjiran. Mendengar kata-kata ini juga orang sudah paham. Jika kamu mau memperjuangkan agama Allah, Allah akan menolongmu. Nah, orang mendengar kata-kata ini juga sudah paham. Lain kalau misalnya sampai di sini saja. Jika kamu mau memperjuangkan agama Allah, terus menang, berhenti, ya itu orang pasti masih menunggu terusannya piye mosok omong ngono tok. Nah, kalau jika kamu memperjuangkan agama Allah, Allah akan menolongmu. Nah, ini sudah paham orang yang mendengarkan. Contoh dalam bahasa Arab, Zaidun alimun. Zaidun utai Zaid iku alimun wong kang alim. Aliyun utai Ali iku imamun imam. Aktakidu nekotake sapa ingsun bi imamati aliyin kelawan dadi imame Ali. Hasanun utawi Hasan iku fil masjidi ana ing dalem masjid. Al Islamu utawi Islam iku dinun agama wa daulatun lan negara utawa kekuasaan. Ini semuanya insyaallah orang sudah paham dengan kata-kata semacam ini. Kenapa kok paham? Karena ini merupakan kata-kata yang tam, murakkab yang tam, murakkab yang sempurna. Aghlabun nasi inda sultah yasiruna asyraran. Aghlabun nasi utai ake-ake menungso inda sultah tinalikone berkuasa iku yasiruna podo
Dadi sapa aghlabun nas asyraron pira-pira wong kang elek. Kebanyakan ya, misalnya ada seorang santri, mungkin hafal Quran, terus nyalon lurah. Nah, lurah itu kan orang yang punya kekuasaan. Nah, tadinya itu tidak kenal maksiat, tidak kenal karaoke, tidak kenal pelacur, menjadi kenal. Kenapa? Karena teman-teman lurahnya itu juga banyak yang seperti itu. Tadinya orang itu lembut, tapi setelahnya punya kekuasaan besar, menjadi bengis, menjadi galak, kejam. Tadinya jujur orang itu, begitu menjadi orang yang berkuasa, di sekitarnya banyak uang, lalu hilanglah kejujurannya. Tadinya seorang ulama lah katakan seperti itu, tapi kemudian di tangannya ada kekuasaan besar, maka dia bisa membuat aturan-aturan sesuai dengan orang yang mau membayar. Inilah kekuasaan. Pengaruh kekuasaan itu dahsyat. Contoh lain, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. La wala dzuzzukai mislul ghabiyyi. La tidak, wala dan sekali-kali tidak, dzuzzukai orang yang mempunyai kecerdasan itu mislul ghabiyyi seperti orang yang bodoh, seperti orang yang dungu. Kullama zadat, ketika bertambah-tambah ma'rifatul insani, pengetahuan manusia, tabayyanat, maka akan menjadi jelas lahu baginya dzalalatul jahli, sesatnya kebodohan. Jadi kalau pengetahuan manusia itu semakin bertambah, maka orang itu dapat melihat betapa sesatnya kebodohan itu. Kita lanjutkan. Sekarang lafadz murakkab ghairu tam atau lafadz murakkab nakis. Murakkab nakis atau murakkab ghairu tam adalah rangkaian kata yang belum memberikan pengertian efektif atau sempurna. Artinya kalimat itu masih menggantung. Orang yang mendengar masih menunggu-nunggu apa meneh, terusane mosok kok ngono tok. Jadi pendengar atau pembaca sulit mengerti maksudnya. Maksud kata-katanya itu apa? Karena kalimat yang disampaikan itu masih menggantung. Dalam ilmu nahwu susunan lafaz tersebut belum mufid atau belum memberi faedah karena belum jelas maksudnya. Nah, kalimat yang belum jelas maksudnya itu belum alam. Ya, yang dimaksudkan jelas itu bagaimana? Nisbatnya mubtada belum menyebutkan khabarnya, nisbatnya fi'il belum menyebutkan fa'ilnya, nisbatnya syarat belum menyebutkan jawabnya. Contoh, hutang pemerintah Indonesia, titik-titik. Ya, kata-kata cuman seperti ini, kasihan yang mendengarkan, pasti masih menunggu. Terusannya piye mosok kok. Nah, itu namanya kata-kata yang menggantung. Ini ya tersusun dari beberapa kalimat tetapi tidak sempurna sehingga tidak bisa dipahami. Contoh lain, jika para pejabat negara banyak yang korupsi, titik-titik. Ya ini juga orang yang mendengar bingung. Nah terus piye, terusannya piye kok mandek. Nah coba kalau kita sempurnakan. Hutang pemerintah Indonesia sudah lebih 6.075 triliun. Jika para pejabat negara banyak yang korupsi, negara akan bangkrut. Nah, misalnya seperti itu baru paham yang mendengar. Dalam bahasa Arab, idza jaa nasrullah, ketika telah datang pertolongan Allah. Terus misalnya berhenti, belum memberikan makna yang jelas. Kenapa? Karena idza jaa itu syarat itu harus ada jawabnya. Kalau di dalam surat itu fasabbih bihamdi rabbik dan seterusnya itu. Qimatu kulli mri'in, harga setiap orang mandek kan ngomonge, susah sing krungu.
Sak iki ngenteni terusane piye? Iza akrom tahu, kalau kamu memuliakannya, mandek. Nah ini contoh susunan kalimat yang murakkab ghairu tam atau murakkab naqis. Ja'a alladzi, telah datang orang yang. Nah, itu ya marake bingung wong. Qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu. Harga setiap orang itu adalah kebaikan apa yang telah dilakukannya. Ja'a alladzi zarona. Ja'a telah datang alladzi orang yang zarona yang berkunjung kepadaku. Idza akramtahu, jika kamu memuliakannya, fasallimhu, maka berilah salam kepadanya. Nah ini yang di bawah ini adalah contoh yang tam. Yang atas ini contoh yang ghairu tam atau yang naqis. Nah, kemudian ini murakkab dibagi menjadi dua, tam dan ghairu tam atau naqis ini. Kemudian yang tam itu dibagi menjadi dua, khobar dan insya. Murakkab tam dibagi menjadi dua. Selanjutnya kita pelajari pembagian murakkab tam. Murakkab tam itu dibagi menjadi dua, ada murakkab tam khobari dan ada murakkab tam insya'i. Apa itu khobari dan apa itu insya'i? Murakkab tam dibagi menjadi dua, murakkab khobari dan murakkab insya'i. Murakkab khobari adalah murakkab tam yang isinya mungkin benar dan mungkin juga salah. Artinya mengandung keraguan. Contoh, mantan Mensos Juliari, kader PDIP, korupsi bansos. Nah, berita semacam ini adalah berita, susunan kalimat semacam ini disebut susunan kalimat murakkab khobari. Nah, karena termasuk murakkab khobari, maka berita semacam itu bisa benar dan bisa salah. Zaidun qaimun. Kamu mendengar kata-kata Zaidun qaimun. Zaidun itu orang yang sedang berdiri. Berita semacam itu bisa benar, bisa salah. Untuk mengetahui benar atau tidaknya, ya perlu argumentasi, perlu data, perlu fakta, dan lain sebagainya. Tetapi setiap berita itu hakikatnya menyimpan dua kemungkinan. Kalau enggak benar, ya salah. Kalau enggak sidqun, ya kadzibun. Kalau enggak benar, ya bohong. Inna sulukal insan wa aktsaru ma yadullu ala siyasatihi. Inna sulukal insan, sak temene perilaku manusia, wa ya suluk iku aksaruma akai-kai perkara ya dulu kang nuduhake ala siyasatihi ing atase politike insan. Perilaku manusia itu kebanyakan menunjukkan apa politik orang itu. Jadi untuk mengetahui kecenderungan politik seseorang itu, lihat saja apa perilakunya. Kalau setiap hari itu tidak pernah sholat, ya politiknya mesti ke arah partai ini. Kalau setiap hari itu sholat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, politiknya mesti partai ini. Pernyataan semacam ini bisa benar dan bisa tidak. Yang kedua, murakkab insya'i. Murakkab insya'i ini adalah murakkab tam yang tidak mungkin benar dan tidak mungkin pula salah. Murakkab insya'i ini seperti kata perintah. Jadi kata perintah itu tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Lah piye wong? Misalnya makanlah. Ini kata-kata itu tidak mempunyai nilai benar dan tidak mempunyai nilai salah. Tidak mempunyai nilai bohong dan juga tidak mempunyai nilai benar. Duduklah. Nah, itu misalnya tidak mempunyai nilai benar dan tidak mempunyai salah karena perintah. Larangan,
Misalnya, jangan makan. Itu tidak ada nilai benar ataupun salah, karena sebuah perintah. Begitu pula kata seru, begitu pula hayalan. Misalnya, ma ahsanan nizam, amboy, betapa bagusnya organisasi itu. Laitas syababu ya'udu yauman. Menawa-menawa masa muda itu kembali di suatu hari. La tanha, janganlah engkau melarang an khuluqin dari suatu perilaku, wa ta'ti, sedangkan kamu melakukan mislahu seperti yang kamu larang, seperti perilaku yang kamu larang. Nah, amma khobar wa huwa alladzi yasihu ayyuqala fi sidqun wa kadhibun. Murakkab khobari ini adalah murakkab yang bisa saja disebut sebagai suatu pernyataan yang benar dan bisa disebut sebagai pernyataan yang keliru atau yang bohong. Seperti yaitun qaimun tadi itu sudah, inna sulukal insan wa aksaru ma yadullu ala siasatihi. Ini bisa benar, bisa juga salah. Wa amma insya wa huwa alladzi la yasihu ayyuqala bi sidqun wala kadhibun. Kalau murakkab insya'i itu adalah susunan kalimat atau pernyataan yang tidak ada muatan sidqun atau benar dan tidak ada muatan bohong. Tidak mengandung benar dan tidak mengandung bohong. Mislu izrib, seperti pukullah, perintah untuk mukul, masuk perintah itu kata-kata loh ya. Ini urusan ilmu mantek, itu urusan kata-kata. Fa innahu la yasihu ayyuqala fihi hadza sidqun. Kata-kata idrib, pukullah, itu suatu kata-kata pernyataan yang tidak bisa dikatakan oh itu kata-kata salah. Jadi sekali lagi saya ulangi, murakkab dibagi menjadi dua, tam dan ghairu tam. Tam dibagi menjadi murakkab, tam khobari, dan tam murakkab insya'i. Murakkab khobari itu adalah murakkab yang memuat kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Kalau insya'i itu suatu kalimat, susunan pernyataan yang tidak memuat kebenaran, juga tidak memuat kebohongan, kesalahan. Untuk ghairu tam, murakkab ghairu tam, kita tunggu pelajaran berikutnya.